Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya agar kita semua dapat berkumpul di sini untuk mendengarkan ceramah yang akan saya sampaikan. Tak lupa salawat serta salam kita junjungan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, serta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk membawakan sebuah ceramah yang insya Allah akan memberikan inspirasi dan wawasan baru bagi kehidupan kita. Hadirin yang berbahagia, termasuk keajaiban yang sangat besar jika kita sebagai manusia tidak pernah melakukan atau berbuat dosa. Karena selaku manusia akan pernah lepas dari fitrahnya, yaitu tempat melakukan salah dan lupa. Baik kesalahan tersebut dilakukan secara sengaja ataupun secara sadar, dan dilakukan secara tidak sadar karena lupa. Jika kesalahan tersebut kita lakukan secara tidak sadar, maka sudah pasti Allah akan mengampuni kita. Karena sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui. Namun jika kita lakukan secara sadar dosa-dosa tersebut, maka cara satu-satunya untuk menuju ampunan Allah adalah dengan membaca sayyidul istighfar. Dan ternyata membaca istighfar itu bukan hanya sekadar untuk menghapus dosa loh, melainkan juga untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan lain seperti materi yang akan saya sampaikan pada ceramah kali ini. Materi yang akan saya sampaikan hari ini yaitu keutamaan-keutamaan dari membaca istighfar. Keutamaan yang pertama dari membaca istighfar yaitu kita diberikan kenikmatan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Kenikmatan itu sangat sulit. Kenapa sulit? Karena nikmat itu bukan kaya, bukan jaya, bukan mewah, bukan pula mahal. Salah satu contoh, ada orang kaya, ia sukses di perusahaannya, ia banyak sahamnya, ia memiliki rumah dan memiliki kendaraan mewah. Ia makan di restoran kelas internasional, tapi di saat makan, ia ingat istrinya suka berfoya-foya. Anaknya kecanduan narkoba, tambah lagi orang tuanya sebentar-sebentar cek darah ke rumah sakit. Jika demikian adanya, apakah nikmat hidup akan dia dapatkan? Tentu tidak, karena nikmat itu tidak bisa dibeli. Hanya bisa diminta kepada Sang Pencipta, hanya bisa diminta kepada Sang Pemberi kenikmatan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Hud ayat 3. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakannya, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan kepada setiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. Quran Surat Hud ayat 3. Keutamaan yang kedua dari istighfar adalah agar kita dianugerahi berkah dari langit berupa hujan, juga berkah dari bumi berupa biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Sehingga dari itu kita akan mendapatkan kekuatan, kebugaran tubuh karena kebutuhan air tercukupi dan kebutuhan gizi juga terpenuhi. Inilah berkah istighfar kita atau orang yang mengistighfarkan kita. Keutamaan yang ketiga dari istighfar itu sendiri yaitu agar kita mendapatkan solusi, agar kita mendapatkan jawaban dari kesulitan-kesulitan atau ujian-ujian yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan rezeki tanpa diduga-duga. Kesulitan itu bisa berbagai macam bentuknya. Misalnya sulit cari kerja, sulit mencari rezeki, sulit mencari jodoh, sulit memahami ilmu, dan sulit melaksanakan ibadah dan sebagainya. Solusinya adalah istighfar, istighfar, dan istighfar. Semakin banyak, maka semakin bagus. Semakin sering, maka semakin afdal. Dari Abdullah bin Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membiasakan istighfar, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitannya dan memberikan rezeki dengan cara yang tidak diduga-duga. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, Tabrani, Baihaqi, dan lainnya.
Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan 3 keutamaan istighfar ini bisa memberikan semangat kepada kita agar rajin beristighfar, sehingga nantinya tergolong kepada ahli taubat demi kebahagiaan hidup kita di dunia dan akhirat. Amin. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.